dan memuat iman yang diyakini oleh para rasul sebelum adanya kitab suci. Ya kan? Karena kitab suci ini kurang lebih 15 tahunan, 30 tahunan kemudian baru ditulis setelah zaman Yesus naik ke surga, Pak JT. Jadi banyak juga tulisan-tulisan yang mengatakan Injil, tetapi isinya adalah memutarbalikkan fakta. Contoh, di buku ini saya baca misalnya ada namanya Proto Injil Yakobus. Lalu ada Injil masa kecil menurut Thomas, Injil masa kecil dalam bahasa Arab, Kisah Yusuf si tukang kayu, Injil masa kecil menurut Pseudo Matius, ya. Kemudian Injil masa kecil dalam bahasa Latin. Kemudian Injil masa kecil dalam bahasa Armenia. Itu artinya kalau Pak JT mau konsisten dengan apa yang Bapak pegang, harusnya Bapak buanglah Injil yang ditetapkan oleh Bapak Gereja. Di mana Pak JT saya lihat sangat tidak senang dengan Bapak Gereja. Ketika Bapak bertanya kepada Pak Samuel Siahaan, Bapak itu kelihatan di raut mukanya bertanyanya, siapa itu Bapak-Bapak Gereja? Siapa itu Santo-Santa? Ya, kalau Bapak benci apa yang mereka sudah buat, yang mereka kumpulkan, dari 50 Injil lebih, itu mereka mengumpulkan jadi 4 itu, Pak. Itu yang benar-benar berasal dari inspirasi Roh Kudus menurut mereka, dan itu ditulis oleh saksi mata dan orang-orang yang bersama dengan para rasul. Misalnya, ya, Injil Markus itu ditulis oleh Markus, juru tulis Petrus. Itu bisa ditelusuri. Nah, jadi kalau Bapak menentang para Bapak gereja, maka Bapak ajak, ya, saya Bapak berikan solusi yang paling tepat itu, Pak. Alkitab yang Bapak pegang itu sebaiknya jadikan bungkus cabai. Karena apa? Itu sama dengan menghina Bapak gereja tadi, Pak. Ketika Bapak bertanya kepada Pak Sam, ya, Samuel Siahaan, itu Bapak mukanya itu siapa itu Bapak gereja? Kenapa harus diikuti ajaran mereka? Nah, jadi kalau Bapak menentang mereka, buanglah kitab sucinya, Pak. Karena mereka itu yang menentukan itu kitab suci atau bukan. Mereka yang mengkanon, Pak, termasuk Paus Damasus tadi. Nah, di tangan saya ini, kalau Bapak juga mau beli bukunya, bagus ini, Pak. Ya, ditulis oleh Romo Yesuit ini. Oke? Jadi bukunya ini menjelaskan isi-isi dari Injil-Injil palsu itu yang tidak masuk dalam kanon Bapak-Bapak gereja. Ya, termasuk Bapak gereja, ya termasuk Paus tadi, Paus Damasus pertama itu bisa dikatakan sebagai Bapak gereja. Ya, dan juga yang lain-lainnya, Athanasius, kemudian banyak tokoh lain, Tertullianus dan lain sebagainya. Yang Bapak paling benci itu Tertullianus. Dan tadi sudah saya jelaskan kesalahan Bapak-Bapak di dalam video itu. Jadi jangan setengah-setengah. Ya, saya mengajak jangan setengah-setengah. Kalau mau jadi cowok sepenuhnya, jadi cewek sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Ya. Jadi kalau Bapak meyakini bahwa Bapak gereja itu mengajarkan ajaran yang salah, buang semua apa yang berkaitan dengan mereka. Itu baru gentle namanya, Pak. Ya. Ini penegasan saya. Itu baru gentle. Saya sangat mengagumi Bapak kalau melakukan hal itu. Baru saya katakan Bapak benar-benar menjadi seorang doktor teologi yang benar-benar luar biasa. Kalau Bapak buang itu maksudnya. Ya. Oke. Itu dari saya. Oke, saya sapa dulu, ada Kak Ciput masuk lagi. Halo Kakak. Halo Kak Ciput. Ya, halo. Ya. Oke. Oke. Pak PTP Sinaga ya, dan Pak RT. Terima kasih Pak Gia, saya datang lagi bergabung. Saya pikir sudah selesai tadi, sampai saya ikut terus sambil saya beraktivitas. Maklum ya, mak rempong. Ya, tidak apa-apa Kak. Gini aja, tadi kan sudah selesai tuh kita membahas satu topik. Kalau nak membahas topik yang lain, itu kan jadi closing statement tuh. Pak PTT udah kasih masukan sama Pak RT belum? Statementnya tadi, udah ya? Kalau sudah, ya sudah di closing aja gitu loh. Kita berbincang-bincangnya secaranya begini aja. Mari kita, kalau memang ada yang di live chat ini, saudari kita yang lainnya, atau siapapun yang mengetahui bisa untuk tersambung sama Pak Joshua Tewu, silakan undang beliau. Nah, kalau kemarin itu saya ikuti video itu, mungkin di sini aja sedikit saya koreksi dari Pak
Joshua Theo itu dia kebablasan. Karena apa? Ketika dia memberikan sudah tersudut dengan pertanyaan lawan daripada debat dia jadinya merembet kemana-mana. Dia tidak ada lagi argumen yang bisa, ketika dia tanpa berpikir dia langsung menyerang. Itu sesuatu bumerang sendiri sama dia. Ini yang perlu kita pelajari. Makanya dibilang kita kenali dulu siapa lawan kita untuk berdebat. Oke, sinyalnya Kak Tiput terganggu. Nanti kalau bergabung lagi kita berikan kesempatan. Halo Pak Lukas Cung, apa mendengarkan saya Pak? Oke, Pak Lukas. Ya, Shalom Alaikum. Oke, Kak Ciput, nanti dulu Kak Ciput ya. Halo. Ya, silakan Pak Lukas. Suara saya jelas nggak sih? Kalau di sini saya dengarnya putus-putus loh. Jelas di sini Pak, jelas. Oke lah. Dari tadi saya dengar Pak JT itu mau melawan debat, melawan uskup atau melawan paus kita ya. Saya pikir gini Pak, gini. Dikit mau kasih kesempatan saya dulu. Jelas ya? Iya, Kak, silakan Kak. Iya, mohon maaf gini. Tadi saya sedikit keluar karena jaringan saya memang suka nggak stabil. Mungkin tadi saya bilang mungkin Pak Joshua Theo itu dia tidak mengenal debatnya siapa lawannya yang mau dia debat, dan mungkin dia kurang materi pematangan sehingga dia ngawur, sehingga ketika orang berargumen sama beliau dan beliau sudah kehabisan materi, yang mungkin yang terpikir sepintas saat itu, orang Katolik, saya juga begini-begini, mungkin maksud beliau tujuannya baik, tetapi cara penyampaiannya saat di situ mungkin jadinya salah. Itu yang perlu kita harus punya strategi untuk melakukan suatu pembelaan diri, bukan harus menyerang dari yang di luar dari itu topik. Makanya saya menyimak, saya menyimpulkan, wah ini orang pasti arahnya jadi gini. Oh ternyata betul gitu loh. Nah itu yang perlu kita pelajari dari orang-orang lain gitu. Nah buat DGA itu masukan, tidak perlu menyuarakan, cukup dalam hati, berhikmat. Nah, kalau orang yang sudah mengerti dia akan diam diri. Maka saya bilang, kalau orang yang salah, ketika dia dikoreksi orang lain, dia tidak menerima, merasa benar, itu bukan orang pintar. Tetapi ketika orang dia mau dikoreksi dan dia menerima saran untuk yang membangun, dia akan lakukan, itulah orang manusia yang pintar, karena dia tahu mana yang betul dan salah. Terkadang kan kita mungkin tanpa menyadari maksud tujuan hati kita mungkin bukan begitu, tetapi ketika orang lain memahami daripada bahasa kita itu sehingga menjadikan timbul bumerang gitu loh. Namanya isi kepala manusia kan berbeda-beda. Jadi setiap apapun itu berdiskusi selalulah undang Roh Kudus supaya kita berhikmat. Itu yang saya tahu. Nah, mungkin karena Joshua Theo mungkin saya sudah lihat sering kali, memang saya apresiasikan jempol sama beliau, tetapi saya ada sedihnya juga, dia sudah dihujat dari sana sini. Wajar dia melakukan reaksi ketika pembelaan diri dikatakan sesat. Saya juga tidak setuju bagi mereka yang menyesatkan umat manusia, terutama lagi dia sudah sebagai seorang katakanlah sudah pakarnya ya, dia sudah mendapatkan gelar dokternya, juga mungkin sudah pelayanan dia gitu ya. Tolonglah jangan ada kata-kata sesat menyesatkan. Kita introspeksi diri, siapa kita? Apa kita sudah pantas menyesatkan orang lain gitu? Saya memang manusia bodoh. Saya terus belajar dan terus menyuarakan kebaikan itu yang memang itu yang diisi kepala saya. Terkadang saya kalau dikoreksi orang dan menyadari itu salah, oh iya ya. Karena apa? Menurut saya begini, mengalah belum tentu kita kalah dan belum tentu kita yang salah. Justru dialah pemenang yang sebenarnya. Karena apa? Waktu akan menjawab gitu loh. Tidak perlu tak perlu. Tapi ketika seperti yang tadi di topik ada pembicaraan masalah perpuluhannya, mungkin di luar dari Katolik, itu saya pernah berdebat sama si Luga Tambunan. Itu di channel Cim Media media channel ya, itu Muslim. Mungkin dia diundang sebagai narasumber, tetapi jadinya sesuatu hal yang olok-olokan di seberang. Itu saya sangat sedih. Saya bilang, kamu diam, kamu tidak perlu berbicara gitu. Kamu
Jangan bilang di Katolik itu tidak ada perpuluhan, tetapi itu tidak diwajibkan. Karena apa? Saya sampai buat ilustrasi buat si Luga, bahwa ada seorang janda miskin datang ke rumah Tuhan, dan Tuhan Yesus melihat perpuluhan itu tidak sebanding, tetapi bukan itu yang Tuhan Yesus lihat, hati manusia itu. Karena apa? Manusia itu memang kita ada melekat Tuhan Yesus, itu mengajarkan keteladanan kerendahan hati. Jadi ketika Pak Joshua Tewu, semoga Bapak beliau mendengar ya Pak, mohon maaf ya Pak, kita membangun, dan saya bukan menjatuhkan Bapak dan menjudge, tidak, tetapi Bapak sangat ceroboh mengungkap kata-kata uskup ini segala macam. Kalau mendatangkan, lebih baik enaknya berbicara begini, oh iya saya sudah pernah berdialog sama uskup, silakan dicek uskup ini. Kan kita menguji kebenaran kata-kata dari orang yang memberikan statement dari bahasa dia gitu loh. Itu aja yang saya perlu sampaikan dulu. Atau mungkin karena sekarang lagi trending untuk mau cari viewer ya, mungkin banyak orang dengan cara-cara membuat argumen begitu, ya itu reaksi pasti ada kan, karena ada aksi. Nah itu aja sih sedikit ya masukan, mohon maaf ya jika salah ya. Terima kasih Dek Gea, dan kembali lagi buat yang lainnya. Ya, saya senang dengan penjelasan Kak Ciput, jadi saya berharap Kak Ciput sampai akhir tidak keluar ya. Oke, saya berikan kesempatan kepada Pak Lukas Chung, silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Shalom Pak. Shalom Pak. JT mau melawan debat, melawan Bapak Uskup atau bahkan Paus katanya. Waduh. Cobalah. Ya, saran saya buat Pak JT ya. Sebelum melawan hierarki kami, ya, lawanlah umat awam seperti Bang Gea ini, ya. Atau kalau memang bahasa Inggrisnya hebat, mungkin bisa melawan yang di Amerika itu. Lawanlah Scott Hahn kalau dia mau meladeni Anda, ya. Nah, kita semua tahu bagaimana Scott Hahn ini, ya, dari seorang Presbyterian menjadi Katolik pada saat banyak orang berbondong-bondong meninggalkan gereja Katolik, ya. Dia malah melawan arus, masuk menjadi anggota gereja Katolik pada malam Paskah tahun 1986.